untuk memenangkan calon presiden itu ya selama ini kelihatan sekali bahwa faktor kecurangan itu terbaca dan terlihat. Kalau saya pribadi dari awal, saya sudah katakan kepada semua pihak, hati-hati terhadap senyum Pak Jokowi. Ya, apa kabar saudara? Pemilu 2024 akan berlangsung di bulan Februari 2024. Hanya hitungan bulan. Apa nanti akan terjadi? Apakah masih banyak kecurangan-kecurangan yang akan terjadi? Kami saat ini akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Majelis Suro Partai Umat, MS Kaban. Apa kabar Bang MS Kaban? Alhamdulillah baik. Ya, dan di samping Bang MS Kaban ada Koordinator PPHI Bang Ya, Pusat Monitoring Gandhi Parapat. Sehat Bang Gandhi? Sehat. Ya. Apalagi dengan Bang MS Kaban. Makin sehat Bang ya? Sehat selalu ya. Yang penting sehat Indonesia. Ya, baik, terima kasih Bang Gandhi dan juga Bang MS Kaban sudah mau hadir untuk berdiskusi bersama tim eksklusif Bang ya. Dan kita ketahui Bang MS Kaban ada 3 calon kuat yang nanti akan maju di Pesta Demokrasi 2024. Ada Ganjar Mahfud, ada Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan juga yang ketiga ada Prabowo Subianto dan Gibran. Lagi rusuh saat ini Bang, lagi perang media sosial, lagi perang opini, banyak perkiraan-perkiraan yang muncul terhadap 3 calon ini. Nah, yang menarik bagi kami, dan ini akan menjadi pertanyaan kepada Abang, mungkinkah ada kecurangan yang akan terjadi? Apakah kami lebih spesifikkan, mungkinkah ketiganya bertarung dengan cara yang sportif, Bang MS Kaban? Iya, terima kasih nih Bang Andi, semoga sehat terus dan terus menyuarakan ya aspirasi-aspirasi secara demokratis untuk kepentingan kehidupan demokrasi kita. Saya memang merasa sangat-sangat prihatin, merasa sangat-sangat was-was dalam proses pendewasaan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum Indonesia, apakah untuk pemilihan legislatif atau pemilihan presiden. Nah, kenapa? Karena saya sangat-sangat berkeyakinan bahwa kecurangan itu adalah sebuah strategi kemenangan. Baik, artinya harus dilakukan seperti itu. Jadi artinya untuk memenangkan calon presiden itu ya selama ini kelihatan sekali bahwa faktor kecurangan itu terbaca dan terlihat. Nah, katakanlah misalnya ketika pencalonan, mulai pencalonan saja. Ya, ketika mulai mencalon saja, kita bisa lihat bagaimana trik-trik, bagaimana langkah-langkah untuk menjegal-jegal lawan. Ya, kemudian bagaimana mengutak-atik undang-undang. Ya, jadi undang-undang itu diotak-atik hanya untuk menggolkan kandidat-kandidat calon-calon presiden tertentu. Jadi saya bilang ini satu indikasi, ya, satu tanda-tanda. Begitu juga misalnya di dalam menetapkan adanya keputusan pemerintah, misalnya mem-PLT-kan ya, bupati-bupati, gubernur-gubernur, yang padahal mereka masa jabatannya masih, ya, dia masih berada pada masa jabatan itu. Gitu. Nah, kemudian begitu juga misalnya dengan tidak mundurnya kandidat-kandidat atau menteri-menteri yang ikut mencalonkan diri sebagai presiden atau calon presiden. Apakah itu bukan sebuah kecurangan? Apa itu bukan sebuah kecurangan? Begitu juga misalnya terhadap penghitungan hasil-hasil pemilihan umum. Baik, artinya Abang mengarahkan pernyataan Abang tadi ke 2 paslon Bang ya? Apa? Ya,
Jadi ya saya tidak spesifik, tapi itu fenomena yang sangat terang benderang ya. Misalnya dia masih berstruktur sebagai kepala daerah, ya, dia mencalonkan diri, tapi kemudian dia tidak ada minta izin atasannya, ada nggak minta izin atasan? Baik. Nah, ada nggak minta izin atasannya itu? Kemudian harus melalui persetujuan presiden. Ada nggak menteri-menteri itu minta persetujuan presiden? Ya, ketika mereka mencalonkan diri sebagai kandidat-kandidat. Jadi saya bilang inilah kecurangan-kecurangan itu. Ya, inilah kecurangan-kecurangan itu. Nah, tentu setiap kecurangan akan diikuti dengan kecurangan-kecurangan lain. Nah, bisa kita lihat misalnya dari dari nanti hasil penghitungan. Nah, hasil penghitungan ini saya ambil bagaimana berapa kali pemilihan umum di Indonesia, ya katakanlah sejak 99, selalu hasil pemilihan umum itu adalah atas keputusan presiden. Baik. Nah, dan kemudian itu semua penuh dengan kontroversi. Dan kemudian sejak ada Mahkamah Konstitusi, maka semua keputusan itu masuk ke Mahkamah Konstitusi. Apakah itu bukan kecurangan? Ya. Ya gitu. Baik. Bang Andi, kalau melihat kemarin ada kami mengamati juga ya, terus mengikuti statement-statement Abang di media ya, media massa. Dan terakhir kami mendapat informasi Abang menyoroti terkait dengan pernyataan Gibran, Bang ya, yang menyatakan bahwasannya kami akan memutarkan kepada Anda videonya, saudara. Yang saya hormati Ketua Umum Gerindra, calon Presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Nah, di sana dinyatakan, tenang Pak Prabowo, saat ini saya sudah berada di sini, Bang ya. Apa sebenarnya yang Abang soroti dari pernyataan tersebut? Sebenarnya kalau menyatakan politik atau pernyataan-pernyataan orang, apalagi di depan Pak Kaban, MS Kaban, saya agak kaku. Nah, kenapa saya bilang saya Pak Kaban ini kan orang yang saya hormati. Nanti saya takut salah. Saya takut salah. Tapi yang menyangkut hal itu sangat aneh menurut saya. Sangat aneh. Seorang Gibran, ya oke lah, maaf ini Bang Kaban. Katanya menurut undang-undang tidak memenuhi syarat. Kurang umur. Tapi harus begini kenyataannya. Inilah Indonesianya. Apakah kita ini semua akan menerima kenyataan itu? Itu aja ya Pak. Nah, jadi pertanyaan itu tak perlu saya jawab secara spesifik. Baik. Tapi kalau Bapak paksa saya nanti kita cari waktu. Baik, Bang Andi. Ya, kita kembali ke Bang MS Kaban. Bang MS Kaban, saat ini masyarakat lagi juga dihebohkan. Kalau kita secara jelas publik sudah mengetahui yang membawa Ganjar Pranowo sebagai calon presiden adalah Presiden Joko Widodo, Bang ya. Awalnya pertama sekali, tiba-tiba ada anak Presiden Joko Widodo ditempatkan sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Nah, Abang melihat ini sebagai strategi untuk memenangkan demokrasi, strategi balas dendam, atau ada maksud politik lainnya, Bang, di dalam? Ya, saya begini. Ya, siapapun orang yang berkuasa, ya, siapapun yang berkuasa, dia tetap ingin mempertahankan kekuasaan. Ya, saya pikir itu sudah merupakan fenomena. Ya, jadi siapapun yang berkuasa, dia selalu ingin mempertahankan kekuasaannya. Nah, dalam istilah-istilah yang sekarang ini kita pakai dalam suasana demokrasi, ya, dalam suasana demokrasi
maka semua orang boleh, ya kan? Semua orang boleh, ya, boleh tampil, boleh maju, ya, mau anak, mau istri, mau bapak, ya, mau bapak, anak, istri, mau Meskipun maju. ada pengubahan undang-undang di Ya, dalamnya. iya. Ya, jadi itu nih ya. Sekarang kalau misalnya tadi pertanyaan bahwa satu sisi Jokowi mengendorse Ganjar, ya kan, mengendorse Ganjar. Kemudian anak Jokowi pindah partai secara spontan, pindah partai, masuk ke Golkar, dan kemudian diusung menjadi calon wakil presidennya PS08. Nah, pertanyaannya adalah seorang bapak, seorang ayah, siapa yang akan dia pilih? Hatinya akan berpihak kemana? Di antara satu sisi dia mendukung Ganjar Pranowo, ya kan? Kemudian satu sisi ada anaknya menjadi wakil presiden. Saya kalau menempatkan diri pada posisi sebagai Jokowi, ya saya sebagai bapak, saya yakin orang akan banyak menebak, orang masih banyak menduga, bahwasanya saya akan berpihak pada anak. Ya, karena itu akan lebih melanggengkan kekuasaan saya. Apalagi misalnya antar umur, ya, umur Mas Bowo yang sekarang sudah di atas 70 tahun, kemudian wakilnya yang masih sangat muda belia, ya kan? Maka artinya, ya orang akan menilai bahwa wah ini kalau ada apa-apa, ini pasti wakil yang maju nih. Nah, saya sebagai presiden merasa bahwa anakku akan lebih besar peluangnya untuk menjadi pengganti presiden. Ya kan? Nah, jadi kalau dari sisi itu, maka saya mengatakan bahwa sudah terang benderang lah, ya sudah terang benderang bahwa tidak mungkin ya Joko Widodo itu akan bisa bersikap netral. Ya, tidak mungkin, saya sangat yakin tidak mungkin dia bisa bersikap netral di dalam masalah pemilihan presiden sekali ini. Nah, saya jelas ya, saya jelas pendukung Amin ya, saya pendukung Anies dan Muhaimin. Tentu sangat berharap bahwa publik, masyarakat ini harus melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap penyelenggaraan pemilihan presiden yang akan datang ini. Baik Bang Emes Kaban, di luar dari dukungan Abang, kita ingin bertanya secara realistis juga di tingkat Sumatera Utara, Bang Endi, karena Abang sebagai tokoh masyarakat juga di Sumatera Utara. Abang melihat apakah sudah dibutuhkan pimpinan muda menjadi cawapres? Saya tertarik atas statement Pak Kaban tadi. Sepertinya sangat mengutamakan anak, kan seperti itu. Baik. Nah, jadi dalam hal ini saya lihat pertama Jokowi itu kan lahir atau dibesarkan oleh satu partai yaitu PDP. Ya. Terakhir ini atau disinilah saya lihat kelemahan atau Ibu Mega itu salah menilai. Aku salah menilai, itu sebenarnya yang harus ada statement. Kenapa? Dengan kondisi sekarang anak Pak Jokowi itu ada. Apakah ini tidak terlepas dari skenario atau apanya Pak Jokowi? Saya sangat yakin itu adalah karena Pak Jokowi. Nah, hal yang tidak mungkin katanya Jokowi meninggalkan PDP. Apa tidak mungkin? Dari sinilah tidak diwaspadai oleh Ibu Mega. Kewaspadaan Ibu Mega di sinilah yang apa? Kalau saya pribadi dari awal, saya sudah katakan kepada semua pihak, hati-hati terhadap senyum Pak Jokowi. Pernah Bang sampaikan itu? Pernah. Hati-hati. Saya tidak katakan itu penjahat, tapi hati-hati. Mana tahu tergelincir. Nah, jadi kalau kata orang Ibu Mega itu atau PDP itu tergelincir atau apa? Kalau saya sudah antisipasi. Nah, jadi secara tidak langsung mengatakan Ibu Megawati korban ya? Hadirnya siapa ini, si Gibran ini bukan tidak terlepas dari skenario oleh Pak Abang. Apakah ini untuk kepentingan negara atau untuk kepentingan pribadi atau kelompok? Ya terserah. Publiklah yang menilai. Tapi saya sangat yakin ini adalah skenario oleh Pak Jokowi. Nah,
Jadi Ibu Mega lalai dalam menilai Pak Jokowi. Itu. Ya baik, sudah terjawab. Bang Imes kawan, kalau kita melihat pimpinan muda muncul jadi cawapres, ya Bang, yakni Gibran selaku anak dari Presiden Joko Widodo. Nah, tentu ini bukan menjadi fenomena yang baru di dunia, Bang ya. Ada tidak? Ya. Contoh lainnya selain di Indonesia. Jadi gini, untuk sejarah Indonesia ya, untuk sejarah Indonesia sejak merdeka, ini adalah pertama kali terjadi. Ya. Jadi kalau dilihat dari sejarah perjalanan Indonesia membangun negara ini, kita katakanlah sejak berdirinya 17 Agustus 1945, kemudian sampai penentuan Bung Karno dan Bung Hatta, kemudian sampai dengan terbentuknya kabinet-kabinet parlementer, baru sekali ini terjadi wakil presiden di bawah usia dewasa, dalam pengertian di bawah umur 40 tahun. Ya. Jadi kalau kita lihat selama Orde Baru, itu orang-orang yang betul-betul berpengalaman, orang-orang yang betul wise, bijak, orang-orang yang memang kredibilitasnya sudah. Tapi untuk sekali ini ya, ada dibuat sedemikian rupa sehingga seorang anak yang berusia di bawah 40 tahun dan kemudian dipaksakan agar supaya bisa jadi dengan mengubah pasal syarat calon presiden, dan itu dilakukan di luar kewenangan dari MK, tapi itu sudah terjadi gitu. Nah, ini baru sekali ini terjadi Di Indonesia. Nah, di Indonesia. Nah, di dunia kalau kita baca sejarah, ya itu bisa dilihat bahwa runtuhnya dinasti Qing. Ya, runtuhnya dinasti Qing di Cina, padahal mereka sudah berkuasa hampir 400 tahun lebih dia berkuasa. Akhirnya runtuh dinasti Qing itu gara-gara pemimpinnya adalah anak muda yang lemah, sangat muda sekali, ya, sangat muda sekali, dan dia akhirnya dipengaruhi oleh orang-orang yang oportunis. Nah, itu dinasti Qing itu bisa dibaca dalam sejarah bagaimana seorang pemimpin diserahkan memimpin negaranya, tapi dia dikelilingi oleh orang-orang yang lemah, akhirnya dinasti Qing runtuh. Begitu juga sejarah di Cordoba. Baik. Ya, Cordoba itu coba lihat, karena pemimpinnya masih muda dan kemudian glamor, ya, akhirnya dia terlalu asik, dia merasa tenang, saya ada di sini, gitu kan? Apa bahasanya mungkin begitu saat itu, tenang, saya ada di sini. Dia merasa tenang, merasa nyaman, tapi rongrongan dari bawah akhirnya Cordoba runtuh sampai dengan hari ini. Jadi artinya pemimpin yang lemah itu akan meruntuhkan bangsa. Baik, saya dulu. Baik, mungkin statement kabar ini ada kepentingan politiknya karena mendukung Anies. Kan itu. Makanya ada kritik si Gibran ini umur di bawah 40 tahun. Enggak gitu Bang Edi. Jadi walaupun saya itu pendukung Amin, ya pendukung Amin, tapi ini kan ada fenomena, ya. Ada pertanyaan tadi bagaimana. Nah, tentu saya berposisi sebagai orang yang melihat ini untuk Indonesia terjadi baru sekali ini. Ya, kebetulan kami menilai sama penilaian kita, hanya kita beda pilihan nanti dalam Pilpres. Ya. Baik itu. Ya. Gak apa-apa. Tapi kalau yang Abang contohkan tadi kan adalah pimpinan utamanya, Bang, sebagai presiden. Sedangkan Gibran posisinya di wakil. Sedangkan presidennya adalah Prabowo yang usianya cukup matang. Loh, kekhawatiran Abang apa? Jadi gini, pertanyaannya, bagaimana seorang pemimpin yang lemah memberikan masukan-masukan untuk pemimpin yang kuat? Coba. Prabowo itu dia sudah punya buku, ya, buku leadership, buku kepemimpinan yang sangat lengkap dan pengalaman yang sangat lengkap. Lalu sebenarnya apa yang diharapkan dari Gibran? Masukan-masukan apa diharapkan dari Gibran? Dan kemudian ketika presiden berkunjung ke luar negeri, ya kan, acting presiden itu kan wakil presiden, ya, itu kan Gibran.
Ya Tapi kan? barangkali karena bapaknya Gibran itu Pak Presiden sekarang masih ada, masih hidup. Dan mungkin itu yang akan memberikan masukan-masukan ke kedua orang ini, misalnya ke Pak Prabowo dan sama Gibran. Itu barangkali yang diharapkan oleh Ini kelompoknya itu. Bang Andi, ya ini kan politik. Bagaimana nanti kalau misalnya ada satu situasi, ya kan, presiden berhalangan karena sakit, karena demam, lalu dikudeta oleh wakil presiden. Coba, nah ini kan cerita Ya boleh lah yang menaikkan bukan tapi itu kan ada di belakangnya Pak Jokowi. Karena kata orang bukan kata saya, Pak Jokowi ini berhasil membangun Indonesia kan itu. Baik, Bang Andi memilih apa yang dipilih Pak Andika kalau tidak salah kami, Bang ya. Iya. Apa yang Abang harapkan dari pilihan Andika? Apa yang Abang lihat? Nah, ini saya akan katakan di depan Bang Kapan ini. Andika ini kan sosok yang saya kagumi, itu aja. Andika ini sosok yang saya kagumi. Tentu Andika tidak akan salah pilih, karena Andika juga orang negarawan. Dia tahu bagaimana bangsa dan negara ini. Kalau saya tidak, nah jadi saya harus mengikut orang yang negarawan itu. Saya tidak, saya sangat sepakat dengan Bang Kabar, tapi saya sudah menjatuhkan pilihan dengan pilihan Pak Andika gitu. tapi kan Pak Andika nggak nyapres. Iya. Baik, Bang Andi, tapi kalau dari perjalanan tim sukses dari Ganjar dan Mahfud, Enggak, kalau Andika belum bersuara, Bang. begini, kalau tadi cerita Andika, itu sangat luar biasa kalau Mbak Mega kemarin itu menetapkan Andika sebagai calon presiden. Sepakat Bang ya berarti ya. Itu sedap itu nontonnya. Jadi Andika jadi calon presidennya PDI, kemudian Prabowo jadi calon presiden Gerindra, kemudian ada Anies Baswedan. Sedap tuh nontonnya, demokrasi kita tuh asyik. Baik. Gitu. Ya. Nah, tapi saya ingat Andika, Ya, saya juga tak agak jadi. kecewa juga, tapi ya oke lah. Pilihan dia sudah Ganjar. Nah, pernah ada statement kami, kalau Ganjar dipasang dengan Andika, saya sangat yakin 100% akan Tapi itu tidak terjadi, Bang. tidak terjadi. Nah, Baik. walaupun tidak terjadi, kemana jalan politiknya Pak Andika itu kami masih ke situ. Tapi Pak Andika sampai saat ini kami lihat juga belum bersuara, Bang ya. Saya agak kecewa. Baik. Ya janganlah kecewa terus Baik, kita kembali ke calon-calon tadi, Bang MSK Kapan. Ya. Kalau kita lihat pemilu sebelumnya juga sangat mengkhawatirkan juga, Bang ya. Banyak Ya. yang meninggal, Bang ya, Ya. gara-gara pemilu. Nah, kalau seandainya kita berandai-andai dulu nih di pemilu 2024 akan terjadi kejadian yang sama, bahkan lebih parah lagi, ada guncangan. Kita melihat ke belakang lagi ketika era Habibie, Bang. Keputusan suara untuk menentukan presiden, pemilu maksud kami, itu ditentukan oleh presiden. Mungkinkah hal itu bisa terjadi dan itu menguntungkan dari pihak anak presiden, Bang? Itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena tadi saya bilang, biar bagaimanapun, saya sebagai seorang bapak, ya, itu akan sangat cenderung melindungi, membela anak. Nah, tadi betul, catatan-catatan sejarah pemilu di Indonesia sering sekali hasil perhitungan suara itu semua menjadi bungkam dan terdiam ketika presiden sudah membuat keputusan tentang hasil pemilu. Jadi itu bukan tidak mungkin terjadi, tapi pertanyaannya adalah sebuah keputusan presiden untuk menetapkan calon presiden, ya, dan prosesnya itu penuh dengan kecurangan. Menurut saya, presiden yang disahkan itu tidak akan dapat berbuat banyak. Kenapa? Karena dia adalah pemimpin hasil sebuah kecurangan. Sejauh ini ada kecurangan yang Abang lihat? Dapat? Selain dari undang-undang yang dipaksakan tadi. Tadi saya sudah mengatakan bahwa strategi itu bisa dilihat dari awal proses, bagaimana penghambatan, bagaimana menyiapkan fasilitas-fasilitas sehingga yang tidak pantas menjadi semua serba seakan-akan semua running well berjalan baik, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kita lihat pengalaman yang lalu, bagaimana hasil pemilu
yang dipertontonkan melalui televisi penuh dengan kejanggalan-kejanggalan. Nah, saya sangat yakin kalau ini tidak pernah diatasi, ya, tidak pernah diselesaikan, ya, saya tetap mengatakan kecurangan adalah bagian dari strategi pihak, ya, pihak-pihak yang ingin memenangkan pemilihan umum ini. Nah, oleh karena itu kita berharap kan dari awal bagaimana pemilu yang betul-betul on the track, pemilu yang betul-betul sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang, di mana semua diperlakukan secara sama, dan dilindungi, sehingga kita merasa pemilihan umum ini memang fair. Itu kerinduan. Ini kerinduan kita sebagai warga negara bangsa Indonesia ini, supaya demokrasi kita ini kuat, supaya bangsa kita ini solid. Jangan gara-gara pemilu kita tuh seperti terperiksi-periksi, terkotak-kotak. Tidak. Pemilihan presiden itu adalah pemilihan sesuai dengan selera, ya, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan aspirasi. Jadi menurut saya itulah yang harus kita kedepankan supaya bangsa kita ini bermartabat, supaya bangsa kita berbudaya, gitu, supaya persatuan Indonesia semakin solid. Kalau Indonesia solid, beradab, saya yakin kita akan bisa mengejar ketertinggalan atau membuka kemajuan yang lebih cepat. Itu poinnya. Baik, Bang Kaban. Bang Gandhi, kami tidak akan menanya pendapat Andika di sini, Bang. Ya. Tapi pendapat Abang, dari hati nurani Abang. Apakah dari ketiga calon presiden, yang mana saat ini sosok yang dibutuhkan oleh Sumatera Utara? Kita tidak berbicara luas, tapi Sumatera Utara, Bang Gandhi. Kalau Sumatera Utara saya belum bisa buat statement. Tapi saya yakin Pak Kaban ini kan orang Sumatera Utara. Itu Pak Kaban ini tokoh nasional. Saya belum saya terima saya sebagai tokoh. Jadi pendapat seorang tokoh itu perlu juga dia dipertimbangkan atau dikaji. Jadi saya melihat seperti yang pendapat Pak Kaban ini lebih cenderung atau pilihan Pak Kaban ini adalah Anies atau Muhaimin. Nah, kalau Bapak tanya itu ke saya sangat mengagumi Anies, saya mengagumi dia, saya mengagumi. Tapi dalam pilpres mendatang, saya masih tetap akan menjatuhkan pilihan kepada pilihan Pak Andika. Benar apa tidak ini? Tapi itu yang apa? Terserah bagaimana, apakah sama pilihan saya dengan pilihan masyarakat Sumatera Utara itu tidak problem. Tapi pilihan Bang Kaban ini, Bang Gandhi belum kompak. Iya, pilihan Pak Kaban ini, wah itu saya lihat sudah pilihan mayoritas oleh masyarakat Sumatera Utara. Kenapa? Karena Pak Kaban ini kan seorang tokoh nasional. Ya. Saya belum tahu tokoh daerah pun belum. Nah, jadi kita harus pertimbangkan pendapat atau masukan dari tokoh nasional. Tapi kami ingatkan lagi, Bang Gandhi, sampai saat ini Pak Andika Perkasa sebagai wakil tim ses, Bang, ya, dari Ganjar Pranowo dan Mahfud belum memberikan suaranya, Bang. Nah, ke arah mana? Nah, saya sangat khawatir ini. Ketua tim Ganjar itu kan katanya ketua umum Kadin. Ya. Ketua umum Kadin ini kan tidak terlepas dari penguasa atau pemerintah. Kalau tidak bagus hubungan mereka ini, ya pasti tidak akan jalan bisnis atau yang diinginkan oleh Kadin ini. Nah, apakah ketua Kadin ini akan belok, akan meninggalkan Ganjar termasuk Andika? Ya, Anies gitu. Ke Anies atau ke ini, ke dukungan Pak Jokowi ini. Saya khawatir, tapi saya mohon kepada kita semua masyarakat Sumatera Utara agar berprinsip, jangan goyang, jangan karena kekuasaan akhirnya takut memilih yang ini memilih. Dan juga saya harapkan kepada tim suksesnya Pak Ganjar benar-benar berkepribadian. Kalau kalah silakan kalah, kalau menang syukuri. Baik, itu. Baik. Bang Kaban, apa nilai jual dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin bagi masyarakat Sumatera Utara? Karena kita lihat sampai saat ini yang ribut adalah kedua calon nih, Bang, Ganjar Pranowo, Prabowo dan Gibran. Sedangkan Anies Baswedan ini tidak ribut, adem-adem aja, dan kita nggak tahu pergerakannya sampai mana nih. Ya begini, Anies Baswedan, ya, dia adalah satu sosok, ya,
figur yang memiliki harapan, yang memberikan harapan. Dia adalah figur yang mampu memberikan harapan, yang menimbulkan trust, kepercayaan yang sangat tinggi. Bahwasanya dia mampu mengatasi masalah-masalah bangsa ini. Ya, kan kita sama-sama tahu bahwa selama 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo ini, itu persoalan-persoalan bangsa itu sangat luar biasa. Dan itu bisa sangat memberatkan generasi yang akan datang. Jadi ketika kita melihat pemimpin, maka lihat bahwa apa yang akan dia berikan kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi saya melihat bahwa Amin, ya, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar ini, itu orang yang mampu memberikan harapan. Nah, maka tenang. Nah, coba lihat bagaimana masyarakat, antusiasme masyarakat ketika mereka tampil di depan publik, mereka itu dengan bahasa-bahasa yang sangat sederhana. Semua pertanyaan-pertanyaan disampaikan, mereka bisa jawab dengan lugas, sehingga tumbuh kepercayaan itu. Nah, jadi keunggulan figur-figur ini karena memang mereka memiliki keunggulan-keunggulan individual yang itu menimbulkan spirit kolektif dari seluruh komponen masyarakat. Jadi Anies dengan kecerdasannya, Anies dengan kepiawaiannya berdiplomasi ke dunia internasional, dan dia bisa berkomunikasi dengan generasi-generasi muda, dia bisa memahami tentang bagaimana mengatasi tantangan-tantangan yang akan datang. Itu kan sudah kelihatan dari gagasan-gagasannya. Jadi pemimpin itu harus kaya dengan gagasan yang rasional, gagasan yang bisa diterima oleh akal sehat, dan gagasan-gagasan yang memang bisa dikerjakan. Nah, dalam bahasa Anies, dia bilang rekam jejak. Ya. Nah, jadi rekam jejak itu adalah prestasi-prestasi yang sudah pernah dilakukan. Nah, saya melihat bahwa tokoh-tokoh yang lain, ya katakanlah seperti Pak Mahfud, Ganjar gubernur, Pak Mahfud Menko Polhukam. Orang semua tahu apa yang terjadi selama Pak Mahfud dan Ganjar sebagai pengambil keputusan. Begitu juga Mas Bo PS08, ya, dia sebagai seorang Menhan, dia juga punya rekam jejak yang orang bisa melakukan penilaian-penilaian terhadap prestasi-prestasi yang dia peroleh. Nah, lalu Gibran itu sebagai wali kota, ya, wali kota belum 1 periode, dan pembangunan yang ada di Kota Solo itu adalah fasilitas karena bapaknya presiden. Nah, menurut saya ini akan menjadi penilaian-penilaian. Nah, jadi saya lebih ingin melihat kita ini memilih presiden itu dengan akal sehat supaya bangsa kita ini menjadi bangsa yang sehat. Baik. Sehat bermartabat. Baik. Terakhir, Bang Andi, singkat saja apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat? Ya, saya menyampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara karena saya orang asli Sumatera Utara dan juga ke publik di luar Sumatera Utara. Mari kita sukseskan Pilpres mendatang sesuai dengan pilihan kita masing-masing, sesuai dengan hati nurani kita, tidak sesuai dengan kepentingan penguasa. Karena kepentingan penguasa ini, saya tidak yakin ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara itu adalah dari hati nurani. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Kaban tadi, itu harus perlu dipertimbangkan oleh kita semua. Baik. Bang MS Kaban, terakhir singkat Bang, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, saya berharap rakyat, masyarakat melakukan kontrol yang ketat di dalam penyelenggaraan pemilu ini, terutama rakyat harus menongkrongi semua TPS untuk menjaga suara-suara pemilu, penghitungan suara untuk presiden dan wakil-wakil rakyat itu tidak tercurangi. Itu harapan saya. Jadi rakyat semua untuk mendapatkan pemimpin yang betul-betul diharapkan, maka tunggui TPS itu sampai tuntas dan jangan ada pembenaran melalui perhitungan curang.
Baik, terima kasih Bang MS Kaban dan juga Bang Gandhi Parapat. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Wakil Ketua Majelis Suro Partai Umat MS Kaban dan juga Koordinator Wilayah dari PPHI Sumatera Utara Gandhi Parapat. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa. Terima kasih. Horas. Menjual-jual. Maju. Menjual-jual. Ahoy, ahoy.